Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat di malam ini Tuhan, karena kami percaya kehidupan kami sepanjang hari ini boleh berjalan sampai pada saat ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga. Dan malam ini Tuhan, melalui kasih dan penyertaan-Mu, kembali kami datang bersyukur di dalam ibadah rumah tangga yang kami laksanakan pada malam ini dari rumah tangga kami masing-masing, jemaat-Mu GPIB Badrahaya. Ya Allah, biarlah ibadah rumah tangga malam ini dari awal, pertengahan sampai akhir hanya menjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur 57 ayat 8 sampai 12. Mari kita bermazmur bagi Allah. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awal-awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Agar tenang hati
Jemaat, mari kita teguhkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, Bapa. Berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang terus kami boleh rasakan hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh berjumpa lagi bersama dengan Tuhan yang mau berjumpa dengan kami dalam ibadah, di mana saat ini Tuhan memanggil kami sekalian umat-Mu untuk bersama-sama menyatukan hati kami, menaikkan syukur, doa, nyanyian di dalam ibadah ini. Bahkan kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kami sungguh dikuatkan dan dimampukan untuk melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah ya Bapa di surga, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan membaca sabda Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga ayat 21. Mari kita membacanya bersama-sama. Keluaran pasal 15 ayat 19 hingga 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam nabiah, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan bernyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah bernyanyi dong, ya kan? Pernah menari bahkan. Atau kalau kita nggak pandai menyanyi, paling tidak kita penyanyi di kamar mandi. Ya. Kalau sudah di kamar mandi, nggak ada orang yang berhak menilai suara kita mau fals, mau merdu, urusan kita dengan Tuhan Sang Pencipta suara kita. Bapak Ibu Saudara, biasanya kita menyanyi itu pada saat apa sih? Pada saat happy aja ya? Pada saat senang aja ya? Pada saat jatuh cinta aja ya? Enggak kan? Pasti setiap kita menyanyi di berbagai suasana hati. Ya? Ada nyanyian pilu, nyanyian sedih, tapi juga ada nyanyian sukacita, gembira, dan lainnya. Orang putus cinta nyanyi, orang jatuh cinta nyanyi. Ya. Orang menemukan kekasih bernyanyi, dan ketika kehilangan kekasih juga bernyanyi. Semua ingin bernyanyi. Bahkan ketika kita rindu kampung halaman, di saat
virus corona seperti ini, pengen pulang ya, tapi nggak bisa. Nah, akhirnya kita lampiaskan dengan bernyanyi, rindu kampung halaman. Atau ketika kita rindu dengan orang tua kita bernyanyi untuk orang tua kita tercinta. Bahkan mungkin kita menyanyi hingga menangis ya, saking kangennya dengan orang yang kita cintai. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya sah-sah aja ya kita bernyanyi untuk diri kita sendiri, mengungkapkan isi hati kita, perasaan kita. Tapi bagaimana sih kehidupan kita bersama dengan Tuhan? Pernah nggak kita tuh betul-betul bernyanyi untuk Tuhan? Jangan-jangan kita bernyanyi rohani, tapi sesungguhnya bukan untuk Tuhan, tetapi untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita bernyanyi menyerukan nama Tuhan, tapi nama Tuhan dalam hidup kita tidak pernah ditinggikan. Ya, makanya heran juga ada orang-orang yang suka menyanyi, ya, lagu rohani, tapi nggak pernah ke gereja. Suka nyanyi lagu Tuhan, Tuhan, aku cinta padamu, tapi nggak pernah baca Alkitab. Gimana tuh? Ya. Nah, hari ini kita melihat sebuah kisah tentang ekspresi yang dikeluarkan dalam bentuk nyanyian dan tarian yang dilakukan oleh saudara perempuan Harun, seorang nabiah bernama Miriam, bahkan dengan perempuan-perempuan lain. Mengapa mereka menari dan menyanyi? Kalau kita membaca dari pasal 15 ayat 1, oh ternyata Miriam menari dan menyanyi itu karena responnya secara spontan atas nyanyian yang dinaikkan oleh Musa. Tapi pertanyaannya begini, kenapa Musa menaikkan nyanyian? Nah, itu Bapak Ibu Saudara harus mulai membacanya dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 14 ke sana ya. Tapi saat ini saya berbaik hati, saya ceritain sedikit kenapa Musa menyanyikan nyanyian ini, dan kemudian Miriam saudaranya merespon juga dengan nyanyian syukur dan tarian. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pada waktu bangsa Israel berada di Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun yang keras hati, kehidupan mereka sangat menderita di bawah pimpinan Raja Mesir. Raja Firaun tetap mempertahankan bangsa Israel tetap tinggal di Mesir untuk menjadi budak. Walaupun sudah diancam oleh berbagai badai tulah yang dibuat oleh Allah melalui Musa, supaya bangsa yang dilepaskan dari Mesir, tetapi Raja Firaun tetap saja mempertahankan bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Ada tulah yang harus diberikan kepada orang-orang Israel. Ayo, ada berapa tulah? Berapa? 5? Itu ada bisikan 10 tuh, ya. Ada 10 tulah yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel, orang-orang Mesir, ya. Kenapa? Supaya hati Raja Firaun ini lembut dan kemudian mengizinkan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih belum juga. Akhirnya tulah yang terakhir mampu membuat Raja Firaun ini akhirnya merelakan juga sih ya, melepaskan, membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa itu kelas? Ya, kematian anak sulung Israel. Setelah mereka keluar dari Mesir, rupanya bukan berarti beres ceritanya, happy ending, tidak. Hati Raja Mesir tetap keras
dan berubah yang tadinya merelakan, menyuruh pergi, tetapi ternyata mereka tidak terlalu rela. Dan ketika bangsa Israel pergi, mereka juga memasang keretanya dan membawa 600 kereta yang terpilih lengkap dengan perwiranya. Lalu mereka mengejar bangsa Israel, dan pada waktu Tuhan mengeraskan hati Firaun dan semua bangsa Mesir mengejar mereka, dengan sekuat tenaga mereka mengejarnya, dan ketakutanlah pasti bangsa Israel melihat itu. Lalu mereka berseru-seru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Orang Israel merasa bahwa mereka pasti dibunuh oleh bangsa Mesir di gurun Mesir, sehingga mereka memarahi Musa dengan mengatakan, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir?" Bangsa Israel marah kepada Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan melindungi bangsa Israel. Dan pada waktu menyeberangi Laut Merah, Tuhan memperlihatkan mukjizatnya, di mana Laut Merah terbelah dua pada waktu Israel menyeberang, dan Israel pun selamat. Begitu orang-orang Mesir mengikutinya dari belakang, maka bersatulah air itu kembali, sehingga orang-orang Mesir itu dilenyapkan dan ditelan oleh air. Setelah Israel diselamatkan Tuhan, maka orang Israel bernyanyi, mengungkapkan isi hatinya yang sangat dalam kepada Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, tuntunan Tuhan yang Dia telah nyatakan menyelamatkan Israel. Bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu Saudara? Bisa kita bayangkan bagaimana orang Israel pada waktu itu yang sudah terlepas dari belenggu kejahatan Firaun dan selamat menyeberangi Laut Merah, maka tentu mereka sangat bersukacita, sangat bersyukur karena kebesaran Tuhan yang mereka boleh saksikan menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah mengapa Musa bersama dengan umat Israel menaikkan nyanyian memuliakan Tuhan. Itu tadi, karena mereka merasakan keselamatan yang mereka peroleh bukan karena kekuatan mereka, tetapi semata-mata karena kasih dan kuasa Allah. Itulah sebabnya Miriam dan perempuan-perempuan Israel juga betul-betul merasakan semua yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Kasih karena Tuhan kepada mereka sangat mereka rasakan. Tidak sedikit pun mereka mengalami celaka karena Tuhan beserta dengan mereka. Lalu kemudian Miriam mengambil rebana dan kemudian mengajak perempuan-perempuan lain untuk mengekspresikan melalui tarian. Jadi nggak cukup dengan nyanyian ya, mereka juga menari-nari untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu kedua sesudah Paskah ini, kita melalui firman Tuhan hari ini diajak sungguh-sungguh bernyanyi, mengeluarkan isi hati yang paling dalam memuji, mengucap syukur kepada Tuhan karena kita merasakan Tuhan telah mengatur kehidupan kita, terlebih telah memberi keselamatan kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bahkan bangkit. Ya, lalu kita merayakan, lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Itulah sebabnya umat Israel, umat pilihan Israel masa kini termasuk Anda dan saya, menaikkan pujian, nyanyian dengan rasa syukur, dengan segala isi hati dan kesembuhan. Jadi kalau kita menyanyi untuk Tuhan itu jangan nyanyi setengah-setengah atau nyanyi tanpa perasaan. Sama seperti kita nyanyi lagu cinta, tapi tanpa ekspresi. Misalnya lagu ini Sarai, lagu Ruth sana ya, aku cinta kepadamu gitu ya. Kan lagu
lagunya, aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, kan gitu kan, asik gak? Tapi kalau kita nyanyi, aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu, gimana kita bisa menyampaikan pesannya? Nah sama, ketika kita menyanyi untuk Tuhan, kita nyanyikan dengan hati, bahkan dengan ekspresi boleh juga gitu ya. Di gereja GPIB kan memang diatur ya, nggak boleh terlalu nggak boleh terlalu ekspresinya terlalu gimana gitu ya, harus diatur karena memang kita berbeda dengan yang teman-teman kita yang lain gitu. Nah, jadi kita tetap boleh berekspresi kok, misalkan suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa, jika kami puji di pagi yang teduh. Kan enak. Kalau kita menyanyi tanpa rasa, seperti kita makan sayur tanpa garam. Segalanya hamba, segalanya tidak menjadi berkat buat kita. Nah, oleh karena itu, di dalam firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita, saudara dan saya, boleh sama-sama memperbaharui kehidupan kita, khususnya di dalam kita menyanyi. Sebagai umat Tuhan itu, orang Kristen gak lepas dari nyanyian. Mau orang meninggal, menyanyi. Mau sukacita dalam perkawinan, menyanyi. Semua menyanyi. Semua harus diungkapkan dengan nyanyian. Nah, bagaimana kita menyanyi untuk Tuhan? Hari ini kita belajar dari Musa, dari Miriam, dari perempuan-perempuan yang menari. Bernyanyilah untuk Tuhan dengan hatimu. Bernyanyilah untuk Tuhan dengan segenap hidupmu. Maka nyanyian yang saudara dan saya naikkan untuk Tuhan kembali menjadi berkat buat kita. Bahkan menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkan nyanyian kita. Tidak sedikit loh, banyak nyanyian-nyanyian rohani mampu mengubah hidup seseorang. Tidak sedikit ada orang yang bertobat karena sebuah nyanyian. Nah, oleh karena itu mulai sekarang jemaat GPIB Hayat khususnya ya, nyanyi dengan benar, dengan simple. Jangan cuma nyanyi dengan perasaan di laku tua ya. Kalau di laku nyanyi dengan perasaan, dengan perasaan. Di gereja juga dengan perasaan ya, supaya nyanyian kita itu boleh menjadi berkat ya untuk semua orang dan keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermasmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih
untuk setiap karya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dalam peristiwa suka dan duka, bahagia maupun di tengah nestapa, kami tetap boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami saat ini sama-sama berduka cita, sama-sama bergumul dan berdoa di tengah-tengah kondisi di sekitar kami yang mengalami virus corona, kami tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kami percaya Allah yang telah menolong dan membebaskan Israel dari Mesir adalah Allah yang sama, yang mampu membebaskan kami dari belenggu virus corona ini. Kami mau menyanyikan syukur karena kami percaya Allah kami dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang akbar, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, bahkan berkuasa atas bumi ini. Oleh karena itu, kami percaya virus corona ini juga ada di dalam kendali Tuhan. Mari Tuhan, kami menaruh pengharapan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada waktu dan saat yang terbaik. Kami boleh menikmati kembali saat-saat seperti dahulu. Kami boleh bekerja, beraktivitas, anak-anak kami boleh belajar. Kami boleh beribadah seperti dahulu, bersalaman satu dengan yang lain seperti dahulu. Kami percaya apa yang kami rindukan itu semua akan terwujud sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa, saat ini kami juga belajar melalui firman Tuhan untuk senantiasa boleh bernyanyi dengan kesungguhan dari hati kami, menyanyi dengan perasaan yang penuh, bukan cuma bisa bernyanyi lagu sekuler dengan hati dan perasaan, tetapi lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menguatkan iman kami, lagu-lagu yang kami naikkan kepada Tuhan juga boleh kami naikkan dengan sepenuh hati kami, dengan kesungguhan hati kami, sehingga lagu yang boleh kami nyanyikan boleh menjadi berkat buat kami yang menyanyikan, boleh menjadi berkat buat orang yang mendengarkan, bahkan boleh menjadi alat Tuhan untuk kami bisa menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap proses kehidupan yang kami alami. Tuhan berkati kesehatan umat-Mu, Tuhan berkati orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, suami ataupun istri kami, anak-anak kami, bahkan kami yang saat ini bergumul karena harus berjauhan dengan keluarga yang kami cintai. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah doa dan sembahyang kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Janganlah kumpulkan harta dunia pada, jangan merusak pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak seru, di mana hartamu disitulah hatimu. Yang kumpulkan banyak kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, karena Allah begitu baik untuk kami, sehingga di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga malam hari ini, Allah kembali memberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan yang telah kami berikan ini, biarlah itu datang dari lubuk hati kami yang paling dalam. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan memuliakan nama. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah pulang dalam kehidupan kita dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara dan saya berada. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini
Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati, pikiran, bahkan hidupmu padanya, dan kita semua menerima berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara kini dan selama-lamanya.